Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di dalam mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini kita lanjut. Kemarin kita sudah membahas tentang key activities. Sekarang kita melanjutkan key resources, yaitu kunci sumber daya. Jadi kita akan menjelaskan tentang makna key resources ini apa dan teknik mengisi di kolom key resources atau matriks key resources. Tentunya di sini sudah matriks bagian kiri, yaitu membangun value proposition. Bagaimana kita mengisi kolom matriks key resources pada MVC ini? Kita lanjut. Sebelum kita masuk kepada teknik pengisian, alangkah baiknya kita memahami dahulu tentang permasalahan definisi key resources dan resources atau sumber daya yang harus dimiliki di dalam perusahaan itu apa saja. Yang pertama adalah definisi bahwa key resources adalah kunci sumber daya, yaitu sumber daya yang strategis atau dapat dikatakan yang paling strategis dan yang dibutuhkan untuk menunjang key activities. Jadi key resources itu menunjang key activities, sehingga key activities menunjang value proposition. Sehingga secara tidak langsung key resources adalah tetap menunjang value proposition. Ya, jadi saya ulang, key resources adalah sumber daya strategis yang dibutuhkan untuk menunjang key activities agar bisa berjalan lancar untuk menghasilkan value proposition sesuai dengan yang diharapkan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Di sini kita menganalisis key resources, kemudian kita memasukkan key resources yang paling utama itu ke dalam kanvas, yaitu agar usaha yang dijalankan itu usaha yang lebih kompetitif daripada pesaing. Artinya apa sih? Artinya kita di dalam menjalankan bisnis itu betul-betul memanfaatkan sumber daya yang efektif, sumber daya pamungkas, sumber daya yang betul-betul dapat diandalkan. Sehingga dengan adanya sumber daya yang baik, sumber daya pamungkas yang dapat diandalkan, otomatis diharapkan kita lebih kompetitif daripada pesaing kita. Oleh sebab itu, di dalam bisnis, mengapa banyak sekali perjuangan para bisnismen di dalam menguasai sumber daya, ya, baik sumber daya material atau sumber daya alam, sumber daya yang terletak pada manusia, yaitu sumber daya manusia, yaitu keterampilan, kecerdasan dan sebagainya. Seorang berebut untuk para pelaku bisnis ini berebut sumber daya, karena memang ini adalah sangat penting untuk menunjang aktivitas bisnis mereka di dalam memunculkan nilai produk yang akan mereka jual kepada konsumen. Baik, kita akan mengenal jenis-jenis sumber daya, atau biasa orang mengatakan jenis sumber daya ini adalah faktor produksi. Artinya adalah di sini sumber daya ini adalah faktor-faktor penunjang produksi pada perusahaan. Yang pertama, banyak orang mengatakan manusia. Tapi secara pemikiran, etika, moral, dan juga kemanusiaan, manusia yang dikatakan sebagai faktor produksi ini, mereka katakan no, tidak etis, tidak pantas. Manusia bukanlah faktor produksi, tetapi apabila dikatakan sebagai sumber daya, iya. Jadi manusia adalah human resource, artinya sumber daya manusia, akan tetapi dia bukan faktor produksi yang diperlakukan sebagaimana selain manusia. Faktor produksi ada tanah, ada modal, ya, ada manusia, ada mesin. Manusia bukanlah faktor produksi yang dapat disamakan dengan robot, dengan modal sekalipun, apalagi dengan tanah. Tidak, walaupun manusia terbuat dari tanah, ya. Tetapi manusia ini memiliki rasa, karsa, pemikiran, keterampilan, memiliki perasaan, dan juga memiliki intelektual. Maka dari itu manusia tidak pas apabila disebut faktor produksi,
Yang mana tatkala kita katakan bahwasanya manusia itu adalah faktor produksi, berarti layak dikatakan manusia itu sebagai penunjang produksi yang diperlakukan sebagaimana rasional pada umumnya. Ini kalau pendapat rasionalisme. Jadi manusia ini ya diperlakukan sebagaimana penunjang produksi atau terkait faktor produksi. Tetapi humanitarian adalah orang-orang yang cenderung kepada sisi kemanusiaan, menolak keras bahwasanya manusia ini faktor produksi, tetapi manusia adalah termasuk sumber daya yang dapat digunakan untuk menunjang produksi dengan etika, moral, dan tanggung jawab pemilik perusahaan. Maka dari itu, kenapa kemarin UU Ciptaker itu banyak sekali kontroversial di masalah selain lingkungan hidup ya, di masalah tenaga kerja. Kalau tenaga kerja ini disamakan dengan faktor produksi, it's okay, tidak ada masalah. Mungkin yang dibutuhkan hanya perawatan. Nah, kalau para manusia mungkin yang dibutuhkan hanya gaji. Tetapi gaji, upah, atau tunjangan itu bagaimana mekanisme pembayarannya, berapa jumlahnya, itu tidak semena-mena hanya didasarkan pada rasionalisme. Kalau faktor-faktor produksi yang lain, misal mesin atau tanah atau modal, itu dapat dapat dirancang sesuai dengan rasionalisme yang ada, dengan hitungan matematis. Bahkan dengan hitungan matematis ini dapat dilakukan sebuah perspektif ke depan dengan perhitungan-perhitungan statistik atau mungkin perhitungan matematis. Kalau misalkan saudara belajar ilmu ekonomi, ada mungkin ekonometrika. Jadi bisa dihitung dengan ekonometrika yang dinamakan faktor produksi. Namun tidak dengan manusia. Kalau manusia dihitung dengan ekonometrika, maka manusia sebagaimana mesin dan sebagainya, tatkala mereka merasakan suatu ketidaknyamanan di dalam bekerja, tidak nyamanan di dalam berperilaku atau mungkin diperlakukan di perusahaan, maka yang terjadi justru ini berbahaya. Dapat menimbulkan kekacauan di dalam kepemimpinan, dapat menimbulkan konflik dan lain sebagainya. Maka manusia ini adalah sangat sensitif sekali. Tatkala kita mempekerjakan karyawan, itu betul-betul kita harus siap memanusiakan manusia. Jangan sampai karyawan kita diperlakukan seperti mesin dan juga faktor produksi, sehingga kita tidak peduli dengan kondisi keluarga mereka, anak istri mereka, kondisi kecukupan, kesejahteraan mereka. Itu salah. Banyak orang pelaku bisnis yang mengatakan bahwasanya kamu adalah pekerja saya, kamu bekerja sesuai dengan pekerjaanmu, ya gajimu saya berikan sesuai dengan pekerjaan. Ini sikap yang adil menurut para rasionalisme, ya orang yang menganut rasionalisme. Tapi yang menganut humanitarian adalah tidak cukup hanya sosok pribadi itu sendiri yang bekerja, namun juga bagaimana sosok pribadi yang bekerja itu juga dilihat kesejahteraan mereka, ya. Selain juga dilihat kesejahteraan mereka, juga dilihat keluarga mereka. Karena tatkala mereka itu bekerja, ikut kita katakanlah menjadi karyawan kita, tetapi ada konflik di rumahnya akibat gajinya terlalu kecil. Tidak bisa menyekolahkan anaknya mungkin, atau mungkin gajinya terlalu kecil sehingga makan hanya ya kurang gizi mungkin dan sebagainya. Seperti anak-anaknya juga sering kelaparan dan sebagainya. Maka ini kita sudah memberikan haknya gaji, tetapi belum memberikan hak kesejahteraannya. Maka dari itu, tatkala saudara sebagai partner, mohon maaf sebagai pelaku bisnis UKM, tatkala saudara ingin mengambil karyawan, maka dekatilah mereka, ketahuilah kesejahteraannya itu apa yang dibutuhkan. Masuk juga gaji kecil, mungkin bukan kecil ya, kalau mungkin saya katakan adalah gaji UMR atau mungkin ya cukup untuk mereka hidup. Tetapi perlakuan kita kepada manusia seperti mesin itu juga konfliknya lebih besar. Bahkan
tatkala gaji besar sekalipun, misalkan per bulan gajinya 10 juta, itu besar tuh kalau di Malang. Tetapi perlakuan pemilik bisnis atau mungkin situasi manajemen bisnis terhadap dia, pekerja ini kurang manusiawi, ya termasuk manusia bisa protes. Karena dari itu kalau kaum rasionalisme, mesti yang ditunjang adalah uang, gaji, tunjangan, atau mungkin upah. Dikatakan kamu sudah 10 juta bekerja, tetapi kerjaanmu kok seperti ini kan begitu. Padahal tidak tahu bahwasanya itu bukan masalah uangnya, bukan masalah gajinya, tunjangannya, tetapi permasalahan ada pada kondisi organisasinya dan kondisi bisnisnya. Ini manusia. Ya. Jadi saya banyak menyinggung masalah manusia ini, termasuk di negeri kita. Bagaimana tatkala UU Omnibus Law atau Ciptaker itu yang ternyata disahkannya 1.200 sekian halaman, tatkala tidak menjadikan karyawan ini sejahtera, maka ini bisa berdampak lebih buruk ke depannya. Mungkin sekarang orang masih meraba-raba ya, para pakar hukum juga masih meraba-raba apa takdirnya, lalu kemudian para karyawan pekerja yang demonstrasi itu kan masih kekhawatiran, masih belum nampak. Tetapi berbahayanya tatkala memang undang-undang ini sesuai dengan apa yang mereka khawatirkan. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Tatkala undang-undang ini tidak sesuai dengan apa yang mereka khawatirkan, ternyata undang-undang ini lebih mensejahterakan mereka, it's not problem, gitu ya. Ini ada masalah. Justru mereka, para pekerja, para buruh, para karyawan, ya, termasuk saya juga kan ibaratnya di sini karyawan terdidik, ibaratnya. Termasuk juga PNS itu kan juga karyawan buruh negara gitu. Tapi di sini kan yang dimaksud kan para pekerja industri, ya kalangan swasta yang bekerja di dalam sektor produksi barang dan jasa, maksudnya seperti itu. Nah, tatkala undang-undang Omnibus Law ini ternyata berbeda dengan apa yang mereka atau mungkin kalian mungkin yang juga merasakan gitu nantinya, ternyata berbeda, ternyata lebih mensejahterakan gitu. Itu justru menimbulkan rasa dukungan dan semangat kepada pemerintah. Ya, jadi ya ternyata pemerintah ini benar juga ya membuat undang-undang seperti ini. Saya lebih sejahtera, ternyata pemikiran saya yang kemarin salah. Justru banyak pendukung pemerintah gitu. Tapi sebaliknya, apabila undang-undang ini ternyata sesuai dengan apa yang mereka sangka gitu ya, atau mungkin kita sangka gitu ya, ini berbahayanya adalah justru oposisi akan semakin banyak, dan pendukung pemerintah adalah mereka yang hanya ya ibaratnya kamu kasih saya berapa gitu ya, lalu kemudian oke, saya dukung kamu ya, ibaratnya kalau kita secara kasar buzzer gitu ya. Jadi undang-undang ini untuk saat ini kita masih meraba-raba, ya masih kekhawatiran, dan kita masih ada harapan semoga undang-undang ini tidak sesuai dengan yang kita khawatirkan, semoga, karena ini menyangkut tentang hajat hidup manusia, hajat hidup orang banyak di negara Indonesia. Dan manusia itu sangat sensitif. Manusia itu memiliki rasa, karsa, intelijensi atau pemikiran, keterampilan, dan juga manusia itu bisa memiliki akal yang mendukung pembangunan atau merusak pembangunan, gitu aja. Ya, oke, kita next. Yang kedua adalah money. Money itu sumber daya juga. Sumber daya keuangan. Fungsi uang itu banyak. Tetapi yang paling utama adalah sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai. Kalau di dalam perusahaan, uang itu dapat digunakan sebagai alat evaluasi keberhasilan perusahaan. Sehingga biasanya di dalam persidangan perusahaan untuk menentukan pilot itu adalah didasarkan, yang utama adalah didasarkan atas unsur keuangan. Ya. Jadi kalau misalkan tidak ada unsur keuangan, ya nggak tahu perusahaan ini pilot atau enggak, gitu kan. Jadi seperti itu ya. Alat evaluasi keberhasilan perusahaan ini juga termasuk bagian dari pengukur nilai tadi.
Jadi untuk masalah uang ini, di dalam perencanaan, uang harus dipertimbangkan secara rasional dan tepat. Di dalam mempertimbangkan pengeluaran dan juga pemasukan, itu harus rasional dan pas. Jadi jangan sampai perencanaan kita jomplang sebelah. Artinya pengeluaran lebih besar daripada pemasukannya. Atau bahkan pemasukannya besar, tapi pengeluarannya sedikit sekali. Ya, kasihan juga, nggak efektif kalau begitu. Katakanlah pemasukannya 1 miliar, pengeluarannya 100 juta. Nah, yang 900 juta kemana kan gitu. Padahal ini bisa dioptimalkan. Itu juga nggak baik. Ya. Kemudian, di dalam pengelolaannya, uang harus dikelola secara teliti dan efisien. Tatkala uang itu sudah betul-betul didapatkan, pemasukan itu sudah ada, real, maka harus dikelola secara teliti dan efisien. Kalau ada saldo, ditulis saldonya berapa. Nanti untuk saldo ini diperuntukkan untuk apa? Untuk saldo sisa maksudnya ya. Kalau misalkan ada saldo lebih, nah itu untuk apa? Kebanyakan kalau kita dihemat-hemat, ya, sampai pengeluarannya, katakanlah, misalkan pemasukannya adalah 1 miliar, jangan sampai lebih dari 500 juta ya. 500 juta kemana diembat? Padahal kalau katakanlah misalkan untuk mendapatkan fasilitas yang bagus, untuk menunjang value proposition, itu harus dikeluarkan sesuai dengan perencanaannya. Kualitas satu ya kualitas satu. Katakanlah dengan perencanaan uang 1 miliar, keluarnya 900. Jadi kurangnya 100 juta katakanlah. 100 juta untuk apa? Untuk investasi, untuk pengembangan, ya, atau untuk yang lainnya. Ya. Tapi kalau di kita kotornya kan uang katakanlah 1 miliar di kualitas 1 diturunkan aja dah dari kualitas 3 sehingga pengeluarannya nggak sampai 500 juta. Jadi katakanlah pengeluaran hanya 300 juta dari 1 miliar. Nah, 700 juta kemana? Yang 700 juta diembat. Ya. Tapi laporannya ditulis yang lain. Nah ini repot. Ya. Lalu kemudian dalam evaluasinya, uang merupakan patokan atau tolak ukur sehat atau tidak sehatnya usaha. Tadi sudah disebut. Kemudian di dalam perencanaan usaha, perencanaan keuangan digambarkan secara singkat saja di dalam cost structure MBC. Tetapi diperdalam di dalam business plan. Jadi kalau misalkan untuk keuangan, ya cost structure itu nanti di MBC singkat saja. Tetapi kalau di business plan, cost structure itu harus ditulis detail. Pemasukan berapa, perencanaan untuk apa, kalau misalkan dari hutang itu nanti bagaimana cara pengembaliannya, ya, ROE, ROA-nya berapa, ya, kemudian masa, apa namanya, kalau nanti manajemen keuangan dipelajari ya, manajemen keuangan dipelajari, unsur-unsur keuangan itu. Ya, ini kita nggak bahas dulu masalah cost structure yang di dalam, itu di business plan. Nanti semoga kalau business plan saudara sudah paham tentang manajemen keuangan. Berikutnya adalah tentang material. Yang ketiga adalah material. Material ini bisa dikatakan juga sumber daya alam. Sumber daya alam, baik itu alam yang sudah diolah maupun yang belum diolah. Baik itu yang kalau sudah diolah berarti sumber daya alam buatan, ya boleh juga. Katakanlah misalkan ada kayu sintesis ya. Sintesis itu penelitian. Kayu sintetis, katakanlah karet sintetis. Nah sekarang banyak sintetis. Apakah itu palsu? Ya enggak. Nah, itu dari sumber daya alam, tapi tidak sebagaimana aslinya. Kalau kayu kan dari pohon, tapi kalau kayu sintetis dari bahan-bahan yang lain. Kalau karet itu kan dari getah damar atau getah pohon karet ya, getah pohon karet. Tapi tatkala karet sintetis bukan dari getah pohon karet ya, sama saja. Itu dari material atau sumber daya alam. Yang dimana material atau sumber daya alam ini itu ada beberapa bagian yang turut berperan. Yang pertama adalah distributor material. Distributor material itu adalah orang yang nyari langsung ke alam, seperti contohnya petani. Kemudian dari petani ke pengepul, ya itu katakan misalkan kayu berarti saudara petani kayu itu tadi, atau saudara nyari kayu ya mungkin nggak illegal logging aja, nggak apa-apa. Lalu kemudian mungkin penambang pasir, nah itu kemudian dikumpulkan di distributor material. Dari distributor material ini unsur kedua yang
penting adalah distribusi material ke perusahaan, yaitu transportasi sumber daya. Transportasi sumber daya itu prinsipnya adalah efisiensi, murah, dan cepat. Jadi, kalau di manajemen operasional, nanti saudara akan diajarkan bagaimana cara menentukan transportasi yang murah dan cepat dengan metode matriks. Ada dengan metode matriks, ya, matriks transportasi. Terus kemudian itu juga biaya-biayanya, ya, untuk menghitung biaya bagaimana, itu ada matriksnya. Dari transportasi ini bagaimana? Ya, contohnya misalkan kalau saya beli pasir Lumajang misalkan. Dari pasir Lumajang itu pasir kualitas 1. Dari Lumajang transportasinya apa yang dipilih? Katakanlah truk pasir. Lalu kemudian jalannya mana? Jalan yang paling cepat. Lewat Dampit kah? Atau muter, ya. Dari Lumajang muter lewat Pantura. Kalau muter, itu nanti berapa biaya yang berapa biaya yang dihabiskan untuk beli backlight-nya. Ya, kalau solar susah sekarang. Mungkin ada solar ya, beli solarnya berapa gitu. Tapi kalau sudah di kota, masuk kota susah cari solar. Tapi kalau melalui Dampit itu memang lebih cepat. Tapi kalau melalui piket 0, jalan yang lenggak-lenggok, jalan yang berkelok-kelok itu apakah aman? Jangan sampai kemudian kita minta efisiensi, murah dan cepat, tetapi beresiko. Nah, itu juga repot. Pertimbangan-pertimbangan geografis juga ditentukan. Tapi itu nanti ya. Kita pelajari di semester-semester berikutnya. Kemudian adalah kalau sudah sampai kepada perusahaan, nah di sini adalah perusahaan pengelola sumber daya material. Termasuk saudara, kalau saudara membuat bisnis barang dan jasa. Kalau jasa Pak, misalkan jasa hotel. Nah, di itu kan hotel kan perlu untuk membeli kalau untuk di kitchen ya, itu juga membeli sumber daya, membeli sayuran, membeli bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, membeli beras dan sebagainya untuk penyajian tamunya. Kemudian juga sumber daya air, katakanlah bagaimana cara membuat air, apakah itu dari air artesis ataukah dengan dari air dari pemerintah, PDAM bisa nangani enggak ya. Nah, biasanya air artesis ya kalau hotel ya. Lalu kemudian termasuk juga sumber daya yang dikirim, yang sumber daya itu berupa yang sudah diolah dari pihak kedua. Contohnya kasur spring bed ya, spring bed katakanlah. Terus spring bed ini kan kita sudah ngambil material yang sudah diolah oleh perusahaan pengolah sumber daya. Jadi rantainya panjang. Untuk keempat adalah mesin. Mesin ini ya macam-macam. Ada mesin yang manual sampai komputerisasi. Kita sekarang lengkap. Kita sekarang di industri, revolusi industri 4. Ini ada, revolusi industri ya, tahapan-tahapannya. Kalau dulu yang pertama adalah pakai periode manual, pakai periode manusia. Jadi siapa yang tenaga kerjanya banyak, mereka lah yang dianggap sukses bisnisnya. Siapa yang dapat merekrut manusia sebagai tenaga kerja ribuan, itu yang dianggap bagus, perusahaan besar dulu. Dulu itu perusahaan besar dinilai dari manusia yang bekerja dulu. Tapi sekarang sudah ditinggalkan itu. Apa makna perusahaan besar? Perusahaan besar itu sekarang justru dilihat dari modal. Ada yang bilang modal, ada yang bilang jaringan. Seberapa banyak jaringan dia dari kantor pusatnya. Kalau jaringannya luas, itu bisa dikatakan perusahaan besar. Adapun yang masih menganggap bahwasanya pekerja sebagai tolak ukur, ini perusahaan UMKM, perusahaan menengah, perusahaan besar, mungkin harap segera di refresh. Karena akan terjadi revolusi industri berikutnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dunia ini masih bergerak dan berputar lebih maju lagi di dalam hal teknologi ya, tentunya dalam hal teknologi. Karena kan ada hadis kan, kita kembali lagi ke zaman kuda, pedang, dan panah, artinya zaman manual lagi. Tetapi kan
kita nggak tahu kapan gitu loh. Kalau Allah mengizinkan manusia ini membuat teknologi lebih canggih lagi, diperkirakan zaman itu sudah nggak relevan. Pekerja ribuan belum tentu dia itu perusahaan besar. Justru dia mungkin pekerja ribuan tapi hanya punya satu pabrik. Sedangkan yang punya pekerja hanya puluhan, punya banyak cabang. Masing-masing cabang kecil sekali orangnya. Gitu. Kemarin saya melihat National Geographic di sebuah hotel di Jepang. Tepatnya di kota Hiroshima. Hotel itu full robot. Ada orang Eropa yang pada saat itu jadi presenternya, datang ke hotel itu, mulai awal mula dia disambut dengan robot. Ada robot berbentuk hewan, ada robot berbentuk manusia, ada robot yang berbentuk kendaraan dan sebagainya. Dia katakan, canggih sekali hari ini. Tetapi satu yang hilang, yaitu interaksi manusia. Perasaan ini hambar. Saya merasa kesepian sekali. Saya merasa hambar sekali. Ya. Coba saudara, katakanlah yang masih jomblo-jomblo ini, ditepani oleh banyak robot. Saudara, gila nggak keinginan untuk menikah? Tetap tidak. Keinginan untuk menikah tetap ada. Kecuali kalau saudara nggak normal ya. Tetap ada. Karena apa? Karena robot itu bukan manusia. Sehingga robot itu mesin. Mesin itu tidak memiliki perasaan. Ya. Ya. Kalau seperti transformer ya, itu berarti salah program. Ya, mesin itu kejam. Kalau diprogram ke tempat yang salah. Ya. Kemudian yang kedua adalah periode revolusi industri. Ini sudah dari manusia, sudah masuk ke mekanik. Nah, ini sudah mulai ada buahnya pengangguran. Manusia sudah kemiskinan dan sebagainya. Jenjang, si kaya dan si miskin. Jurang si kaya dan si miskin semakin lebar pada saat revolusi industri. Sehingga pada saat revolusi industri muncul gerakan kaum kiri yang kemudian dikenal dengan Marxisme, kemudian membentuk komun. Komun adalah membentuk sebuah kelompok-kelompok yang dimana komun itu adalah menentang adanya kapitalisme pada saat itu yang menguasai mesin-mesin industri, menguasai faktor-faktor produksi dengan sangat kuat, dengan modal mereka, dengan tanah mereka, dengan mesin mereka, dengan alat-alat mereka, sehingga manusia merasa tersisihkan pada saat itu dan kemudian membentuk sebuah gerakan Marxisme, Leninisme dan komunisme. Nah di sini munculnya awal revolusi industri di bidang mekanik. Ini dampaknya sudah luar biasa pada revolusi industri. Dan revolusi industri itu cukup panjang masanya sampai kemudian Faraday menemukan energi listrik dengan kumparan kemudian magnet itu dimasukkan dikeluarkan, ternyata kok menimbulkan gerakan pada arus listrik itu, kemudian muncullah satu tenaga listrik ya. Jadi magnet itu diputer di dalam kumparan. Kalau yang SMA-nya IPA atau mungkin SMP atau SD pernah percobaan gitu ya, sepeda pancal itu kan, nah itu dibongkar, kemudian ada kumparan, ada magnet di situ yang menimbulkan listrik. Dari situlah muncul tenaga listrik, muncul lampu, muncul radio, muncul televisi, muncul macam-macam alat-alat listrik, termasuk juga mekanik yang tadinya digerakkan dengan uap, berubah dengan gerakan listrik. Maka dari itu di periode ini kembali lagi menuai masalah sosial, konflik sosial. Tapi manusia masih dibutuhkan. Muncul revolusi industri 4, yaitu periode komputerisasi. Artinya adalah periode di sini menggunakan komputer dan artificial intelligence. Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan itu berbasis dari bahasa-bahasa komputer yang diolah oleh manusia, sehingga semuanya serba otomatis, serba robot, ya seperti yang saya ceritakan tadi, mulai dari masuk hotel sampai pesan makanan, robot semuanya yang melayani. Dan itu rasanya makanannya katanya lebih enak daripada yang manusia karena terstandarisasi. Tapi satu hal yang hilang adalah hambar komunikasi. Jadi ada komunikasi gitu, ada yang dia menyaut, bisa nyaut, tetapi dengan bahasa-bahasa yang
lain gitu, dia nggak bisa nganalisis. Katakanlah saudara bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris dasar mungkin dia masih oke. Itu kalau sudah bahasa Inggrisnya mendalam, dengan sastra, robot-robot itu tidak bisa menganalisis. Apalagi bahasa Indonesia, nggak tahu setting nggak. Ya, apalagi bahasa Indonesianya dengan bahasa puitis. Ya, robot-robot nggak kenal puitis karena nggak punya perasaan. Nah, di sini, maka sekarang yang dapat kita lakukan apa? Kembangkan usaha, kembangkan UMKM. UMKM ini basic. Sekarang mereka perusahaan-perusahaan besar sudah menggunakan komputer, silakan mereka menggunakan komputer, tapi kita tetap menggunakan manusia. Karena bagaimanapun juga fitrah daripada usaha, fitrah daripada bekerja adalah berinteraksi. Kalau berinteraksi, ada rasa dan karsa dan hati, melalui hati. Maka dari itu, kalau mereka pakai mesin, silakan mereka pakai mesin. Mereka bisa memproduksi banyak hal. Tetapi satu yang tidak mereka miliki adalah perasaan. Satu yang tidak mereka miliki adalah kebahagiaan. Satu yang tidak mereka miliki adalah bagaimana bertukar pikiran dengan para karyawan yang bekerja itu tadi. Mungkin masanya masih jauh gitu ya. Kalau Allah menghendaki betul-betul teknologi ini dikembangkan manusia dengan sangat canggih, mungkin masanya akan ada jurang pemisah antara si perusahaan besar dengan egoismenya dan UMKM dengan humanitariannya. Ya, semoga tidak muncul paham-paham baru yang merusak, baik paham kanan maupun paham kiri. Kita enak-enak di tengah aja. Lihat secara adil, mencari solusi sesuai dengan kondisi yang kita alami saat ini. Kemudian adalah metode atau metode. Metode ini juga untuk mempercepat langkah proses produksi, baik barang maupun jasa. Teknologi itu menunjang metode. Kalau dahulu metode masih manual, sekarang metode komputerisasi. Metode komputerisasi pun juga ada banyak macam-macam, ya. Tergantung, ada yang menggunakan metode pakai Visual Basic, ada yang menggunakan metode pakai SQL, ada yang menggunakan metode pakai bahasa-bahasa komputer yang lain seperti Pascal dan sebagainya. Nah, maka dari itu di sini pun juga metode dibagi dua, yaitu yang pertama proses produksi, yang berikutnya adalah administrasi. Kalau proses produksi, saudara dapat mempelajarinya di FTI Indosakti, di manajemen nanti pada mata kuliah manajemen produksi. Kalau administrasi, bagaimana metode administrasi yang efektif dan efisien, saudara harus ambil di kampus yang ada fakultas administrasi. Kalau di Brawijaya ada VIA, Fakultas Ilmu Administrasi. Kalau yang di swasta ada STIA, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Ya, di Prokomas itu ada. Baik. Di Malang ya, di Malang. Yang berikutnya adalah market atau pasar. Percuma saudara membuat bisnis, percuma saudara membuat produk barang dan jasa, tatkala pasarnya tidak ada. Ya, pasar itu adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Ya, bagaimana penjual dan pembeli ini bertukar, bukan bertukar pikiran, ya, tetapi bertukar barang dan jasa dengan barter, yaitu sesama barang dan jasa atau dengan uang. Pasar ada dua sekarang. Yang pertama pasar fisik seperti pasar tradisional yang sering kita lihat. Pasar modern retail itu fisik, kita bertemu secara badan. Kemudian warung, restoran dan semua tempat jual beli secara fisik, hotel, ya, losmen itu termasuk pasar fisik. Kemudian ada pasar virtual. Pasar virtual seperti marketplace. Saudara beli barang atau beli jasa itu menggunakan software dan teknologinya, komputer, HP, sehingga saudara nggak tahu penjualnya siapa, penjual juga nggak tahu saudara siapa. Kita tahu hanya dari jejak-jejaknya saja, seperti jejak komentar, jejak review, bintang dia, bintang 1 sampai bintang 5 itu ya, dan lain sebagainya. Media sosial itu juga dapat digunakan sebagai market, ya, virtual market. Walaupun media sosial lebih banyak sharing pemikiran, tetapi juga bisa dibuat jual beli. Bahkan TikTok sekalipun. Ada kemarin itu mahasiswa kalau di mata kuliah kewirausahaan nanti tidak diajarkan bagaimana cara mengupload jualan kita ke marketplace atau mengupload ke Instagram atau YouTube. Lalu kemudian apa yang paling baik gitu ya.
Ya insya Allah lah kalau misalkan sudah offline, nanti ada mata kuliah tertentu yang akan saya masukkan di sini. Contoh sekarang TikTok. TikTok dulu tuh adalah sesuatu hal yang menjijikan. Ya. Tapi menjijikan mana sama Bigo Live gitu. Menjijikan di sini bukan berarti programnya menjijikan enggak, tetapi tempat berkumpulnya orang-orangnya itu ya. Jadi yang gerakan-gerakan aneh-aneh diiringi musik. Tetapi lambat laun TikTok ini menjadi sesuatu yang viral. Setelah banyak pejabat-pejabat masuk juga TikTokan, artis-artis TikTokan, maka setiap momentum ada peluang. Ingat itu, setiap momentum ada peluang dan setiap peluang ada bisnis. Maka dari itu manfaatkan peluang ini. Tatkala TikTok itu digunakan untuk mendongkrak ketenaran ya, maka kita juga bisa mendongkrak ketenaran brand kita. Logo, mulai dari logo, moto, produknya itu bisa kita dongkrak melalui TikTok. Ya sedikit-sedikit goyang-goyang nggak apa-apa lah. Ambil ada produk di sini. Dan juga ajarkan bagaimana cara membuat istilahnya ada produk, katakanlah produk itu HP, katakanlah bagaimana keunggulan fitur HP ini pakai TikTok. Tapi apakah TikTok ini sarana jual beli yang utama, primary? Enggak, bukan. TikTok ini hanya sebagai pendongkrak saja. Lalu kemudian YouTube itu lebih dalam lagi menjelaskan. Jadi orang itu ibaratnya kalau kemarin belajar aja, ya TikTok ini sebagai attention-nya. Untuk menjelaskan itu lebih enak memang di YouTube. Tetapi apakah YouTube itu bisa detail untuk jual beli? Tidak. Yang paling nyaman untuk transaksi jual beli ya marketplace. Atau kalau sudah kenal, udah sering beli di marketplace, ini bisa ditawar nggak sih? Bisa dong. Nah, kalau misalkan katakanlah jual beli di Shopee ya nggak bisa, harganya segitu. Jadi kalau beli langsung ke saya bisa. Ya pakai apa? WhatsApp. Kemudian langsung WhatsAppan, yuk ketemuan COD kalau pas saya ke Kota Malang. Mungkin dia dari Jakarta, pas main-main ke Malang. Mumpung normal gini. Tapi tesnya lolos, oke lah ke Malang, ketemu. Dari situ kita bisa interaksi. Interaksi lebih mendalam apa? Nanti kalau kamu sudah balik lagi, nanti kalau lu udah balik lagi ke Jakarta, ini loh ya, tetap beli ya produk gue ya. Ya, pakai apa? Pakai WhatsApp, nggak mungkin lagi pakai marketplace. Karena sudah betul-betul raket. Jadi untuk market ini pun juga bertahap. Ya, market virtual juga bertahap. Apakah web itu primary untuk market? Tidak. Web itu sebagai tersier sekarang. Kalau dulu sekunder, sekarang tersier. Kita sudah bahas untuk permasalahan ini di analisis AIJA kemarin. Ya, analisis AIJA. Web itu hanya sebagai penjelas saja. Ya, attention, interest. Ya, interest saja. Lalu kemudian aplikasi software jual beli. Nah ini yang baru, marketplace sama aplikasi software jual beli. Ada ya software jual beli, ada. Selain marketplace, apa sama dengan marketplace? Ya, ada sendiri. Jual beli berjasa. Katakanlah misalkan saudara tiketnya nggak mungkin ada di marketplace, ada ya kan? Tetapi ada juga yang namanya tiketing itu ada di portal sendiri. Ya, portal sendiri. Jadi contoh MMBC. Nah, MMBC itu jual tiket hotel dan sebagainya. Walaupun Shopee jualan, tapi MMBC lebih kompleks lagi di situ. Ya, ada mulai dari PPOP, pulsa, token listrik masuk PPOP sampai ke pariwisata. Dulu sebelum pariwisata anjlok, banyak sekali orang yang kontak MMBC. Mulai dari tiket pesawat, ke hotelnya, ke kalau misalnya ada gedung biskop, dia biskop yang recommended dan sebagainya, bisa dicari. Tapi begitu ada pandemik, pariwisata anjlok. Jadi yang tinggi meningkat itu PPOP. Ya. Tapi sekarang tiket sudah mulai naik. Walaupun yang hotel, kemudian biskop dan sebagainya masih belum naik. Ya. Kemudian aplikasi penggambaran kanvas MBC. Tadi MBC ya, bukan. Yaitu perusahaan itu. Nah, di sini adalah kanvas MBC, model bisnis kanvas. Bagaimana aplikasi penggambarannya? Seperti ini.
hubungkan dengan key activities, kemudian analisis lah sumber daya yang ada tadi atau faktor produksi tadi. Tapi kalau saya kok manusia men ini masuk faktor produksi kok nggak pantas gitu. Nah saya orang SDM ya, sama orang marketing. Mayor saya SDM, minor saya marketing dulu. Jadi untuk sumber daya itu ada men. Nah, tuliskan perencanaan khusus sumber dayanya apa. Nah, berarti kalau men analisis yang dibutuhkan tampil dalam bidang bangunan dasar. Itu untuk yang masukkan yang sini. Yang KA-nya kemarin apa? Nah ini. Ya. Kemarin KA adalah cat ulang kamar bila ada penghuni kos keluar. Berarti ini kan termasuk tukang ya, yang dibutuhkan tukang. Yang kedua terampil dalam pembukuan. Nah ini terkait dengan ini pencatatan pembayaran dan penulisan kwitansi. Nah, ini ya terkait dengan ini. Yang ketiga adalah cek kebersihan rutin perawatan CCTV. Ini memahami tentang elektronika dan informasi dasar yang dibutuhkan. Dan untuk material untuk pertukangannya cat, kuas, ampas, dan putih. Untuk pembukuannya materialnya ya buku debit kredit atau buku jurnal ya, pena, penggaris. Untuk CCTV material kita nggak perlu ya. Untuk mesin mennya untuk yang tukang nggak perlu mesin, kecuali kalau bangun rumah ya. Rumah mesinnya banyak, mulai dari circle, bor, macam-macam. Tapi kalau ini kan perencanaan ke depan nggak sampai ke sana, karena bangunan sudah ada, hanya tinggal bagaimana anak kos keluar masuk aja. Dan yang kedua adalah untuk pembukuan, mesin yang digunakan adalah kalkulator dan program Excel yang lebih kompleks ya. Lalu kemudian untuk yang CCTV, mesin yang digunakan itu yang banyak. Ada CCTV, ada HP, ada software di jaringan untuk CCTV itu sendiri. Dan metode. Untuk yang pertukangan metodenya masih manual ya, masih pakai cat kuas atau mungkin pakai cat blending tapi boros ya. Kemudian pencatatan untuk yang pencatatannya atau pembukuannya, metodenya dengan pencatatan identitas dan uang masuk serta uang keluar ya, itu atau pencatatan cash flow, debit dan kredit. Jadi maksudnya gini, pencatatan identitas ini adalah yang dicatat adalah kalau ada mahasiswa atau karyawan masuk dicatat KTP dan sebagainya, itu termasuk salah satu dari tugas pencatatan. Kemudian adalah uang masuk adalah per bulan ya, atau per bulan ini yang bayar siapa aja, bayarnya bulanan atau tahunan, itu ada. Ya nanti kalau misalkan mau mendirikan kos-kosan itu nanti insya Allah saya ajari untuk pencatatan. Kemudian pencatatan cash flow, debit kredit bulanan ya. Dan metode untuk yang memahami tentang elektronika dan informatika dasar, itu metode kita pakai sistem jaringan CCTV yang untuk yang CCTV. Pasarnya kita nggak butuh semuanya ya. Yang butuh adalah tatkala itu pasar untuk menunjang value proposition yang key activities kemarin adalah CCTV. Ini kita ambil pasar elektronik ke marketplace. Oh, kemudian untuk pasar bangunan ya, enggak saya tambahkan. Ya, mungkin toko bangunan itu juga termasuk pasar. Untuk pembukuan itu toko-toko ATK dan yang market adalah elektronik. Tapi untuk ke depan ini enggak perlu ya. Karena untuk bangunan-bangunan cat kuas itu sudah ada kita ya. Lalu kemudian untuk pembukuan sudah ada. Jadi untuk ke depan enggak pakai itu. MMGC kan satu langkah ke depan. Rencananya bukan jangka panjang. Kalau jangka panjang itu nanti ke business plan-nya. Jadi kalau MMGC itu adalah satu perencanaan ke depan yang mau dijalankan ini apa. Kalau mau jangka panjang ya silakan saja. Berarti ada banyak elemen yang masuk gitu. Lalu kemudian apa yang ditulis ikan pas, yaitu faktor produksi utama yang menunjang key activities untuk mewujudkan value proposition. Nah, seperti ini. Key activities-nya adalah cat ulang kamar, pencatatan pembayaran, dan CCTV. Maka ini yang digunakan adalah yang utamanya. Ya, berarti yang digunakan bukan bangunan ini men. Ya. Yang paling utama untuk digunakan adalah men. Dari sumber daya, men, materials, machine, method. Yang utama, sumber daya utama untuk
menunjang aktivitas adalah manusia. Untuk yang lain-lain seperti metode, market atau penting sih, penting tapi nggak utama. Untuk pencatatan pembayaran atau pembukuan, yang paling kita butuhkan adalah buku jurnal dan kalkulator. Ternyata ini yang paling digunakan adalah material ya. Nah, sorry. Yang paling digunakan adalah mana tadi? Nih, buku, debat, kredit, jurnal. Nah, material yang paling digunakan. Lalu kemudian untuk cek kebersihan rutin dan perawatan CCTV yang paling kita gunakan adalah mesin, software fast check dan CCTV record. Ini mesin yang paling kita gunakan. Untuk man ya ahli elektronik gitu ya. Tapi kita nggak gunakan karena sudah terpasang kok, buat apa. Kemudian kalau untuk metode, mungkin metode apa ya, kurang nggak begitu penting lah. Market juga sudah ada CCTV-nya, jadi nggak dibutuhkan marketnya. Yang paling dibutuhkan untuk menunjang key activities adalah sumber daya yang paling dibutuhkan saat ini adalah sumber daya mesin. Oke, kalau masih ya ini ya, diketahui bahwa key activity 1 membutuhkan sumber daya manusia, key activity 2 membutuhkan sumber daya material dan mesin. Gabungan boleh nggak? Kalau gabungan boleh, nggak apa-apa. Key activity 3 membutuhkan sumber daya metode ya. Sekarang penugasan deh. Tugas untuk poin A, coba saudara analisis kebutuhan sumber daya usaha yang menjadi objek observasi dan tulis sumber daya utama dalam kanvas. Seperti tadi, analisis dulu sumber daya usahanya apa, material, mesin, sampai market. Lalu kemudian dari sekian sumber daya itu, ambil salah satu aja. Ambil salah satu yang kiranya yang paling penting di dalam key activities itu apa, di dalam menunjang key activities itu apa, katakanlah sumber dayanya adalah man apa yang paling penting? Tukang, katakan ambil. Katakanlah untuk key activities kedua, yang paling penting apa sumber dayanya? Man nggak penting, mesin nggak penting, yang penting metodenya ambil. Ya. Itu kalau key activitiesnya lebih dari satu. Kalau key activitiesnya satu, ya satu aja berarti. Oke. Dan kemudian yang tugas B perencanaan. Sama dengan tugas A, tapi kalau A observasi, yang B adalah perencanaan. Kalau ada yang masih bingung, silakan nanti komunikasi deh ya. Komunikasi bagaimana. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga nggak bingung, semoga jelas. Kalau bingung silakan nanti didiskusikan, bapri aja ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.